Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film berjudul Deadly Virtues yang dirilis pada tahun 2014. Singkatnya, film ini mengisahkan tentang seorang tukang kunci yang menyelinap masuk ke rumah Pak Sutri. Dia menyandra orang rumah yang berisi sepasang suami istri tersebut. Lalu apakah Pak Sutri itu akan selamat atau sebaliknya? Yuk, daripada kebanyakan spoiler, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film, terlihat suatu rumah kecil di pinggiran kota yang diselimuti oleh dinginnya malam hari. Sepasang kekasih bernama Allison dan Tommy sedang asik bercinta di tengah malam tersebut. Dan tiba-tiba seorang pria dengan baju serba hitam memasuki rumah mereka tanpa izin. Dengan seketika pria itu langsung menyerang mereka berdua. Mereka berdua bangun dengan ikatan yang terpasang di tangan dan tubuh mereka. Mereka berdua dipisahkan, Tommy berada di WC dan Allison berada di ruangan tamu. Pria itu kemudian menyiksa Tommy dengan memasukkannya ke bathtub dan memotong jari kelingkingnya. Allison yang berada di bawah tidak bisa melakukan apapun selain berdoa karena ikatan pada tubuhnya yang sangat kuat. Pria itu menghampiri Allison dan meraba tubuhnya seperti akan memperkosa Allison. Kemudian pria itu berkata bahwa dia menginginkan Allison sebagai istrinya. Allison pun hanya bisa pasrah dan menangis karena dia tidak bisa melakukan apapun. Kemudian mereka beralih ke kamar, namun yang mereka lakukan hanyalah mengganti spray kasur yang terlihat basah. Selain itu, Allison digiring masuk ke WC untuk bertemu suaminya. Dengan kemudian pria itu kembali menyiksa Tommy dengan air yang sangat panas. Allison disuruh untuk membuka pakaiannya, dan kemudian mereka mandi bersama di depan Tommy yang sedang diikat. Keesokan harinya, mereka berdua menjalani hari-hari sebagai suami istri pada umumnya. Allison pun terpaksa melakukan hal itu karena dirinya merasa aman apabila menuruti perintah pria tersebut. Namun kali ini, Allison diikat di bagian kaki bersama dengan pria itu sebagai jaga-jaga jika Allison kabur atau memberontak. Ketika pria itu menanyakan penampilannya, Allison menjawab tidak mau memberitahu apapun karena Tom yang menyuruhnya. Mendengar hal itu, pria tersebut lalu marah dan menghampiri Tom untuk memotong jarinya lagi. Pria itu terus-terusan membuat Tom cemburu dan seperti benar-benar ingin memiliki Allison. Pria tersebut melihat kamera milik Tommy dan ditemukan beberapa foto cosplay Allison. Kemudian pria itu menyuruh Allison mengganti pakaiannya dengan cosplaynya. Setelahnya, Allison yang merasa ada celah, ia berlari ke WC dan berusaha menyelamatkan si Tommy dengan cara mencoba telepon polisi. Namun, pria itu menyadari dengan cepat dan langsung mendobraknya. Sampai akhirnya Allison dihukum dan kembali diikat di kasur. Dia juga kembali menyiksa Tom dengan mencabut paksa giginya menggunakan sebuah tang. Kemudian pria itu melihat beberapa video yang ada di kamera dan memperlihatkan betapa kasarnya Tommy kepada Allison. Lalu pada keesokan harinya, yaitu hari kedua, kembali mereka menjalankan hari-hari seperti pasangan suami istri pada umumnya, seperti masak bareng, makan bareng, dan lain-lainnya. Dan kali ini Allison terlihat sedikit ramah kepadanya. Sesekali kita melihat dirinya tersenyum. Hal itu dilakukan karena Allison ingin memberikan kepercayaan kepadanya yang bertujuan untuk mengelabui pria itu dan membunuhnya.
Alison mempunyai celah dengan membawa sebilah pisau. Kemudian ia menyimpannya di bawah bokongnya agar tidak ketahuan. Alison juga menceritakan tentang anaknya yang ternyata sudah tewas kecelakaan, lalu menceritakan segala keburukan suaminya. Namun karena terbawa emosi, sayangnya Alison berdiri dan menjatuhkan pisau yang baru saja dia bawa. Dan percobaan kali ini ternyata gagal. Namun Alison tidak menyerah begitu saja. Dia masih melihat kesempatan di balik racun tikus yang dia miliki di atas kardus. Dan saat pria itu ke atas lalu menghampiri Tom, Alison dengan buru-buru mengambil racun tersebut dan menyembunyikannya. Rencananya mereka akan melakukan dinner pada malam ini. Dan untuk merayakan malam hari tersebut, Alison berupaya untuk membuat dirinya secantik mungkin, sebagaimana wanita pada umumnya. Kemudian mereka ke dapur untuk menyiapkan semuanya. Pria itu menyiapkan makanan berupa stik dan Alison menyiapkan anggur sebagai minuman mereka, sembari memasukkan racun ke dalam minuman tersebut. Singkatnya, dinner pun dimulai. Alison dengan penampilan yang anggun dan pria tersebut yang memakai kemeja lalu memulai makan malam ini dengan tos gelas yang berisikan minuman anggur. Alih-alih meminumnya, pria itu menunda anggur tersebut dengan memilih untuk memakan stik yang masih hangat di hidangan meja makan. Setelah selesai, pria itu mengajak Alison untuk berdansa sambil memegang gelas anggur yang masih utuh di genggaman mereka. Namun hal yang terjadi sangat di luar dugaan. Dengan tak sengaja Alison menumpahkan minuman yang berisi racun tersebut. Sangat disayangkan percobaannya kembali gagal. Alhasil Alison kembali tidur dengan pria tersebut. Keesokan harinya di hari ketiga, Alison terkejut karena ternyata pria itu sudah meninggalkan rumah dengan meninggalkan sebuah surat yang mengatakan terima kasih atas akhir pekannya. Pria itu juga memberitahu namanya sebagai Aaron. Alison yang mengingat suaminya masih terikat, langsung bergegas menuju ke WC dan membuka semua ikatan yang melilit di tubuh Tommy. Namun bukannya berterima kasih, Tommy malah memarahi Alison dengan menuduh bahwa dirinya sudah bersetubuh dengan pria tersebut. Alison mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya. Tommy yang cemburu pun mengamuk dan merusak semua fasilitas milik anak mereka. Alison sempat kabur, namun sayangnya semua pintu terkunci. Alison pun terpojokan dan kembali mendapatkan kekerasan. Alison yang tersakiti berusaha untuk memberontak dengan menendangnya dan membenturkan kepala Tommy hingga pingsan. Setelah itu tak berselang lama muncul notifikasi pesan dari seseorang yang masuk ke handphone milik Tommy. Dan ternyata itu adalah selingkuhannya yang merupakan teman si Alison. Dan selingkuhan tersebut sudah memiliki anak dari si Tommy. Tak berselang lama wanita selingkuhan itu tiba di rumah mereka dengan niat untuk bertemu dengan Tommy. Tapi setelah dirinya bertemu dengan Tommy, dia pun mendapatkan kekerasan yang sama dialami oleh Alison. Alison yang asalnya tidak peduli, ia merasa kasihan dan membantunya dengan cara memukul Tommy hingga tewas. Kemudian scene beralih ke kediaman Aaron yang ternyata dirinya merupakan tukang duplikat kunci. Dia kedatangan konsumen untuk menduplikat kunci rumahnya dan dia juga meminta alamat rumah kepada konsumen tersebut. Yang artinya konsumen ini juga yang akan menjadi korban Aaron selanjutnya. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Jadi kesimpulan kisah dari film ini mengangkat sebuah hubungan KDRT pasutri yang kedatangan psikopat penjual kunci. Namun kedatangan psikopat itu menjadi sebuah peringatan kalau si istri harus sadar dengan hubungan toksik yang dijalaninya dengan sang suami.
Mungkin itu saja penjelasan di video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.